Tuh ilah, kagak ada yang sapu ini ya. Kotor banget ya ampun, kagak ada yang ngedaspenin ini jadi kurang bersih kalau begini. Nah, kita sapu dulu baru. Kolong-kolong. Mana depak, guys. Rambut di mana-mana ini. Dia kayak bintang tamu kita ya? Lah, Kayak bintang tamu gua. siapa bintang tamunya? Dede Sunandar. Lah saya Dede Sunandar. Kan. Lah bapak kagak percaya amat. Bukan. Kecililin makan onde, kenalin saya Dede. Lah masa masih bukan aja? Mana ada Dede nyapu-nyapu. Lah emang si Dede kagak boleh nyapu? Mas. Sini. Ya, Bukan lu, dia. lah saya juga mas. Bukan. Ini karyawan kita bukan sih? Belum pernah ketemu sih pak. Bukan tahu. Tapi dia nggak pakai seragam AXO juga, bukan? Ini pak di dalam Aiko. Enggak, bukan. Ah beneran saya pak Dede Sunandar. Enggak, bukan. Ah masa kagak percaya nih? Sempua. Itu saya. Beneran. Si bapak kagak percaya banget sih. Pak beneran pak. Om. Sehat. Alhamdulillah. Udah enggak? Iya. Nggak percaya nih. Kita mulai. Kamu minta tahu lu suruh. Oh ya Allah. Ini nggak percaya orang. Aduh, gua nggak kenalin lu. Nggak kenalin di mana sih ya? Ya, udah. Mau diberes-beres. Sini muter, sini muter. Bapak lagi nggak pakai arah sih, putar balik aja sih. Iya benar, kan ada tandanya. Ada tanda. Di sini. Kita mulai, Pak. Oke, mulai. Siap. Oke. Kamera rolling semuanya ya. Oke. Siap, yuk rolling. Oke. Oke, Dede Nah. Sunandar. Ini bener baru. Ini bener Nggak, banget. gua nggak yakin. Maksudnya nggak yakin sih pak? Ini kan berarti kan tadi kita belum mulai ininya talk show-nya kan. Oh, belum mulai. Nah, kalau udah mulai kita berarti harus setting talk show nih. Oh, bisa disetting Belum, juga. iya nih setting gini nih ya. Widih. Gini dong mati pak ya? Iya. Ada operatornya di sini. Dibocorin. Bukan sulap. Bukan. Bukan sulap. Pikiran saya Ada. sulap. Enggak, ada Oh, ada operator juga di yang sana. main remote di situ. Iya. Gue cuma mau ngasih tahu aja kalau gue bisa begitu gitu ya. Kirain Dede orang- Sunandar. Oke, The Miracle di sini kita ketemu Dede Sunandar. Siap. Sebenarnya tahu nggak sih kenapa lo gue undang? Kagak tahu pak, saya mah namanya Duna mas saya mah datang baik. Ada Silaturahmi. Emang kenapa sih pak? Duna? Buat nyapu ini. Oh, orang bersiap yang mau disapu. Enggak, Dek. Yap. Kan ada banyak cerita sebenarnya kan kemarin gue bilang sama tim gue, coba dong kasih gue ide dong bintang tamu siapa. Soalnya di acara Barber Talk ini gue mengundang bintang tamu yang bisa dibilang punya inspirasi untuk orang lain. Buat gue pribadi, Oh, itu dia. lu menginspirasikan orang lain. Masa Harusnya sih, Pak? iya. Harusnya. Kan tadi kan lo Siap. bilang katanya lu nyapu-nyapu. Iya. Emang ada hubungannya nggak sih sama pekerjaan lu katanya? Ada pak, sebelum saya begini, saya dulu seorang cleaning service. Serius? Beda sama OB. Oh, cleaning service sama OB itu beda. Beda, Pak, beda. Cleaning service itu lebih ke Lebih ke kebersihan, kalau OB lebih ke pelayanan. Oh iya iya. Tetap benar. sama sih Kalau OB sebenarnya. sebenarnya tapi kan soalnya kalau misalnya kita bicara di kantor mirip-mirip aja Betul, ya. mirip-mirip aja, cuman Kalau dalam- OB lebih ke pelayanan, Pelayanan, ke karyawan. tetap ya. karyawan. Kalau misalnya cleaning service ke Kebersihannya, semuanya. iya, betul. Terus bisa sampai akhirnya lo jadi sekarang nih selebritis gitu. Wih, di selebritis. Ya iya dong, bener dong kan Udah, artis. iya sih benar sih pak. Nah, sekarang pasti di Instagram apa artis bukan di tulisannya? Bukan seni budaya. Budayawan ya? Budaya. Ya, Enggak, Pak. gimana ceritanya sedikit lah, bocorin sedikit. Jadi gitu ya. Iya. Jadi gitu Jangan aja. banyak, iya, sedikit aja. Dulu cleaning service 2010. Baru dong. Ya, maksudnya bukan 2010. Iya. lama ya, 12 tahun. 12 ya. tahun. Lama. Lama. Kok gue ingetnya 2020 ya? Makanya Aduh, ini bego kayak banget. baru banget pak ya. Iya, Padahal baru- kayak kemarin gitu rasanya. Kemarin, cuman 2010 ngelamar kerja cleaning service. Ada teman apa saudara gitu, teman sih saya bilangnya. Cuman dia ngakunya saudara ke saya. Kalau dia pas begini pak, kalau dulu mah Karena udah temen- terkenal, udah bilangnya saudara gua itu, tuh, iya, iya, iya. Dulu mah temen Dede Haryono, gardener, kang kebun di Trans 7. Ngajak Dede, Cing lu mau kerja? Tadi itu apa?
ngajak saya pak. Oh ngajak Dede, Ngajak gue dengernya Dede. ngajak Tede. Ngajak Dede, Aceng lu mau kerja nggak? Kayaknya kalau di Bangka dipanggilnya Aceng pak. Lah, Di kampung apa saya, hubungannya? anak cengeng dulu sering dikeplakin, sering disuruh-suruh. Terus? Diajakin lah, mau kerja nggak? Kerja apa? Cleaning service daripada lu nongkrong, nganggur nyusahin orang tua. Cuman gajinya nggak gede atau dia gitu. Ya udah nggak apa-apa, nyobain dulu. Akhirnya kerjalah di situ. Cleaning service, ngelamar dulu di Harmoni pak. Saya ngambil demi ke Harmoni, punya uang 5.000 biar dapat naik busway yang 1.500 pagi jam 6 saya udah jalan. Dari situ. Terus abis itu bisa sampai nggak dari situ terus bisa sampai tiba-tiba jadi salah satu, berarti kan ada debut pertama atau bisa Betul. dibilang apa yang pertama kali bikin lu masuk TV itu apa tuh ceritanya? Sering ceng-cengan sama sering gampang disuruh-suruh. Sama tim, sama kreatif, sama sering disuruh-suruh mauan kayak gitu. Oh, terus akhirnya masuk in frame Mau in frame, Mbak Acara Kenit, pertama apa acara pertama? OVJ, Mbak Kenita yang ngajak saya. Oh, Mbak Kenita. Mbak Kenita, ini Orangnya orangnya ada di sini. Jadi waktu nyapu itu Dede sama Bang Romli ceritanya di ruangan artis Dewi Gita. Nggak ada pemain es doger, ada gerobaknya doang. Mbak Kenit langsung nunjuk, dia aja nih orangnya sering gampang disuruh-suruh. Iya. Dede lah disuruh, Dede lu mau nggak masuk TV? Gua kasih rokok sebungkus sama duit. Pelit banget tuh kasih rokok doang. Zaman dulu mah begitu pak. Tapi padahal uang orang talentnya diambil sama dia kali uang Ada talentnya. ada. Manajemen. Emang cuman kayak saya dikasih rokok sama uang 150 ke 200 gitu. Saya bagi dua sama Bang Romli. Udah tuh akhirnya dari situ-situ terus-terusan lagi, in frame ada lagi. lagi di OVJ. Tapi mulai situ mulai cemburu sosial pak. Cemburuan sosial. Iya. Bersama artis lain yang komedian juga. Bukan sama cleaning service. kirain. Saya belum jadi artis dulu. Jadi Kayak enak kok masuk TV enak mulu lu masuk gitu TV ya. mulu, gaji dapet, terus ini dapet segala macam Oh, dapet. tapi begitu pada saat masuk TV setelahnya udah mulai dapat fee berarti. Udah dapat fee pak, Oh, dapat fee dari situ. Fee-nya rokok. Enggak, uang sekarang udah tanda udah. tangan. Oh, kirain diambil sama Kenny ya kan. Kurang ajar berarti dia. Belum ngambil dia. Jangan-jangan lu kesini dikasih uang rokok sama dia. Itu pak kesadaran saya doang. Iya, bener. Kan tadi udah cerita. Berarti kan sebenarnya gini deh, apa ya? Bisa dibilang kan dulu apa ya? Kalau menurut lo pada saat lo bisa diterima itu kayak keberuntungan atau misalnya hoki atau karena emang lo kayaknya gue ada kerja keras sedikit nih gitu. Apa menurut lo apa tuh? Apa emang lo dari dulu ada niatan gak sih pengen jadi artis sebenarnya? Dulu mama saya pak, ibu Yang pengen ngucap lagi nyuci, sampai nyuci di penggelasan nih. Po, itu si Aceng tidur aja kerjanya, biarin mau jadi artis mah tiduran mulu. Bener pak kejadian itu. Satu mungkin abis juga itu lu tanya ibu lu lagi nggak? nanya mah, Nggak, jadi bukan maksudnya besoknya tanya ibu lu pernah nyebut apa lagi gitu. udah pak artis doang pak. Dia ngomong keren gitu. Oh itu anak lu jadi artis. Biarin nanti siapa tahu jadi apa gitu. Terus belum pernah pak kabur nyebut lagi ntar. jadi menteri kayak apa nggak pernah, cuman pengen paling juga jadi orang terkenal gitu doang dulu. Alhamdulillah berarti doa. Sempet emang dulu Omongan orang tua. orang tua doa juga pak kayak gitu. Iya. Dari situlah udah makanya bener juga doa maan nih. Cuman masa maan doa cuma sebulan doang pak. Iya doain tuh kayak ibaratnya bulan Ramadan doang. Serius? Dia 11 bulannya nganggur. Beneran itu mah. Ya, tapi kan setelah itu kan ada Setelah lagi. itu alhamdulillah ada lagi. sekarang. Akhirnya minta doa lagi terakhir. Udah mau doain biar lancar biar jadi artis. Sebentar, talk show-nya kita pause dulu. Sekarang waktunya Magic Time. Kenapa mbak? Kenapa? Mau foto? Tapi barter. Abis itu saya main sulap. Boleh ya? Jadi foto sama saya, ntar saya ajak main sulap. Mau? Oke, ayo foto dulu berarti. Fotoin dong. Nih. Nih, fotoin. Ada. Ada Demian KW, guys. Mau foto dia. Oke. Nah, coba. Saya mau ngajak main sulap dulu, tapi ada yang gini, coba. Boleh tangannya gini semua nggak? Coba ke depanin tangan. Coba tangannya. Nah, nih Mbak jamnya. Tangan kirinya Mas, coba gini. Nah, tangan kirinya Mbak. Nah, boleh pinjam jamnya nggak? Nah, copot jamnya. Mbak. Bener juga. Tenang, ada produsernya yang botak. Kalau misalnya hilang katanya suruh transfer katanya. Mbak, saya mau nanya Mbak, kita janjian nggak sih Mbak? Nah, soalnya kalau di sulap harus tanya gitu dulu. Janjian nggak kita nih? Kita janjian nggak? Ini punyanya Mbak kan? Dan tadi pas lagi saya main di sebelah tiba-tiba mau kan mau main sulap.
Ini agak ini nih Mbak. Berarti bisa dibilang kita nggak janjian dan saya juga nggak nyiapin sesuatu kan. Sekarang saya mau ngajak main pakai jamnya Mbak. Ya. Sekarang jam berapa? Jam 2, berarti jam 2 siang berarti kan? Jam 2 siang ya. Jam 2. Satu-satunya jalan kalau misalnya kita mau ngubah jamnya ini jarumnya pakai apa? Berarti ditarik dulu, terus diputer. Aduh, nggak ada kuku lagi gue. Nah, tarik terus diputer gini kan? Ya. Nah, sekarang saya balikin. Sekarang saya gini, saya akan coba untuk melakukan sesuatu yang namanya psychokinesis. Jadi kemampuan manusia untuk menggerakkan benda-benda metal. Tahu benda-benda metal nggak? Yang kayak besi. Benda-benda metal tuh kayak temennya rock, temennya dangdut. Oh, siapa ya? Iya. Nah, jadi sekarang gini Mbak, ini udah berapa lama pakai jam ini Mbak? Nggak tahu, udah lama ya. Coba ya, sekali lagi saya lihat ya, ini jam 2 ya, semua lihat jam 2 ya Mbak. Oke, boleh pinjam tangannya nggak Mbak? Nggak, gini buka, dikepol. Ya, pakai 2 tangan gitu. Ya. Nah, sekarang gemeteran ya. Di sini Mbak, nggak apa sini, tangan di sini Mbak, tangan di sini. Nah, tadi kan untuk bisa ngubah jarumnya harus ditarik dan diputar. Satu itu. Kenapa saya minta ditutupin pakai tangan gini supaya saya nggak bisa narik dan nggak bisa putar. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk membuat jarumnya berputar. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Yang bikin lebih seru lagi, kalau misalnya saya bisa muterin jarumnya sesuai dengan keinginan dari Mbak atau Mas. Coba sekarang saya minta Mbak atau Mas pilih angka antara 10 sampai dengan 35. Pilih berapa? 28. Kenapa pilih angka 28? Tanggal kelahiran. Tapi janjian nggak saya minta Mbak untuk 28? Enggak kan? Nah, sekarang saya akan coba memutar menitnya 28 menit sesuai dengan requestnya Mbak. Diputar sebanyak 28 menit. Kalau misalnya muternya ke depan, gampang dong. Karena jarum jam juga berputarnya ke depan. Kita ngobrol setengah jam juga udah jalan sendiri 28 menit. Tapi kayak susah dulu kalau misalnya kita mundur ke belakang. Jadi aku mau mutar jamnya mundur ke belakang sebanyak 28 menit. Berarti aku harus buka dulu semua yang berhubungan dengan elektronik. Pegang dulu Mas. Lihat ya. Mbak boleh taruh tangannya di atas ini. Ya. Sekarang saya akan bikin jamnya berputar 28 menit dengan tadi saya bilang psychokinesis. Lihat ya. Tadi sebelumnya jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 pas. Ya kalau lihat kita tadi kurang lebih yang sama lah ya, mirip lah ya. Jam 2 pas. Nah, kalau berhasil sekarang jamnya sudah mundur 28 menit. Kira-kira oke atau enggak? Mustahil atau mustahil? Mustafa. Kalau misalnya bener mundur, tepuk tangan yang kencang boleh? Oke, pelan-pelan dikasih lihat ke kamera. Dibuka dulu tangannya. Buka, dibalik pelan-pelan, kasih lihat kamera. Wah, kurang heboh tepuk tangannya. Boleh nggak tepuk tangan? Sama-sama ke kamera ya, ngomong sempurna ya. Berarti kalau berhasil, saatnya untuk bilang sempurna. Sekarang balik lagi ke Dede Sunandar. Terus katanya kan cleaning service. Ya, Cleaning service, terus jadi artis. Terus pernah juga kerja kerja jadi di koki, restoran ya. fast food. Restoran Jepang ya Pak.
Tapi udah jadi artis. Udah jadi artis, Pak. Itu orang produk itunya seneng banget. Saya tukang nyuci beras. Gimana? Jadi si produknya itu seneng banget. Jadi yang punya itu orang Jepang. Boleh diomongin nggak restoran? Boleh, apa? restoran Yoshinoya. Oh Yoshinoya, Pak. Berarti baru-baru ini dong? Baru-baru ini 5 tahun terakhir. Yoshinoya Aku yang ketiga. Ini yang ketiga. Outlet yang ketiga? Maksudnya dari anak-anak itu angkatan yang ketiga. Jadi ada angkatan nih, Pak. Udah angkatan tuh udah banyak nih di Yoshinoya nih. Jadi angkatan ketiga. Setelah buka di GI, Mall Ambassador, baru Pondok Indah. Itu punya restoran, maksudnya lettingan yang ketiga. Gitu. Yang di Pondok Indah. Lu jadi apa, nyuci beras tadi bilang? Dulu pertama Dede disuruhnya di steam table, dishwasher. Bagian nyuci piring. Aduh, bentar. Gua masih bingung nih. Bener. Berarti kan posisi lu sudah jadi Deddy Sunander dong. Udah jadi Deddy Sunander, Pak. Itu pun kaget orang. Saya tuh 4 kali suruh medical check up. Maksudnya lu nggak waras? Bukan gawat, maksudnya apa sih? Tes urin segala macem, terus Disangka narkoba. disangkanya bercanda. Terus di tesnya tuh, Pak, disangkanya narkoba segala macem. Disangkanya mau ngambil resep rahasianya. Segala macem, Pak. Pikiran Yoshinoya tuh udah kemana-mana. Tentang Deddy, kenapa lu mau masuk sini? Nah, alasannya kenapa? Karena dia udah nggak dapet kerjaan lagi, Pak. Dari TV? TV-nya juga udah nggak ada yang manggil. Oh gitu. Terus temen, lu ngapain cing ngeluntang-lantung, kerjaan lu mabok, minum amer tiap hari, lu ngelamar kerja tadi gitu. Tapi gue mau jadi artis Ki, udah di Yoshinoya aja tadi gitu. Tawan gajinya, udah akhirnya ngelamar saya, Pak. Nggak percaya orang Yoshinoya Itu juga. berapa lama dari di Yoshinoya? Mau jadi asmen, Pak, saya, Pak. Asmen apa sih? Asisten manajer. Asmen. Bentar lagi udah mau 10 juta, gajinya udah enak. Terus jadi artis lagi? Jadi artis lagi. Enggak, terus berarti udah dong, kan udah berarti Pak. ada berapa tahun berarti? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Nah, udah mau jadi asisten manajer, terus bisa balik lagi ke dunia artis gimana? Bang Ajis nyodorin duit Oh. di channel. Dulu, nih Dek, mau nggak duit 50 juta lah depan saya, Pak? Lah mau. Anjay. Depan saya lah mau, saya cowok. Ayo. Mau. Itu ada acara di channel? Ada, sama Ustadz Cahaya Ilahi dulu. Oh, jadi lu ceritanya jadi orang korban-korban gitu? Korban-korban gitu, Pak. Misalnya ini gimana? Azab-azab gitu. Iya, ini gimana nih? Kalau misalnya nggak nurut sama orang tua, ininya apa nih hukumnya gitu gitu. Lo jadi ininya Ini apa, jadi modelnya modelnya. ya. Iya, jadi reka adegannya gitu. Udah saya ambil. Terus kan berarti kan lo udah tahu nih, kan lo jadi artis, ya kan? Terus tiba-tiba nggak ada kerjaan, amit-amit ya, Ya, jangan sampai lagi gitu kan? Nah, terus kalau misalnya lo balik lagi, misalkan nih, Ya. kita berandai-andai, misalkan kejadian lagi kayak, ya kita semua nggak mau, misalkan kayak pandemik lagi, terus keulang lagi gitu, lo nggak ada masalah untuk balik lagi kayak kerja? Nggak ada masalah, Pak. Cuman yang ada masalah, istri sama anak saya bakal terima nggak? Gaji saya segini, ibaratnya dulu aku megang segini nih, sekarang tiba-tiba cuma segini doang. Gitu. Apakah masih mau terima? Kalau Dede mah terima aja. Berarti intinya lebih kayak istilahnya ya lo apa aja lo ambil, yang penting bisa menghidupi keluarga. Betul, gitu, bisa menghidupin keluarga. Dan satu lagi, Pak, istri saya apakah mau terima dengan gaji saya yang segini, uang tabungan saya yang segini yang bakal berkurang ibaratnya. Terus ibaratnya kita nggak bisa ada kendaraan lain nih, apakah mau dengan kendaraan yang ibaratnya masih bisa roda 2 lah. Kalau roda 4 kan otomatis pasti udah bakalan hilang, Pak, ibaratnya kalau misalnya kerja cleaning. Bukan merendahkan sosok cleaning service kan, bukan merendahkan, cuma kan bisa kita di situ. bicara yang diri lu sendiri kan. Betul, diri saya sendiri, betul yang saya jalani kan. Saya udah tahu nih gaji cleaning paling mentok paling besar sekarang itu, Pak, 2.700.000. Dulu Dede gaji 1.300.000 itu karena cuman harian itu cuman 13.500, Pak, 13.500 per 8 jam. Kali 1 bulan cuma dapat berapa? 700. Tapi mudah-mudahan sih, ya maksudnya kalau sampai ada kata amit-amit kejadian kayak gitu lagi sih, gue sih yakin banget, gue sendiri yakin Dede tidak mengulangi sampai segitunya. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dilakukan sama Dede untuk berkarya, nggak perlu harus lagi untuk mengalami hal yang sama. Kan kita ada kayak YouTube, terus gitu juga gue yakin juga teman-teman Dede juga yang punya channel YouTube juga sebenarnya bisa. Ngajakin betul, Pak. Ya, cuman ada kendala. Ada kendala lagi. Iya, ada kendala lagi. Tadi ngobrol itu aja lah ya. Intinya kalau misalnya sampai itu pun juga sebenarnya kalau menurut gue ya, iya, Pak, Dede nggak perlu harus ngulangin lagi kayak gitu, Iya. karena
teman-teman pasti bakalan bantu. Minimal Betul. teman-teman yang tadi Dede sebutin tuh pasti akan bantu. Setidaknya juga tadi juga udah ngobrol juga gua sama Dede. Deh kalau misalnya gitu ntar itulah deh di channel gua gitu kan udah ngomong. Siap. Cuman yang masih belum sanggup mah ononya. Iya, Pak, kita ngobrol ke sononya masih Iya, gitu. ketalang sama ini ring 1. Iya. Terus ini deh, Siap. gue sempat dengar sedikit cerita kalau anak sempat sakit waktu itu. Iya, Pak, William syndrome. Apa namanya? William syndrome. William syndrome itu Iya. apa tuh? Jantung ke paru-parunya menyempit. Nah itu terus akhirnya dampaknya apa? Anak yang dia yang Ya, kejadian sekarang satu habis giginya. Oh gitu. Yang kedua belum bisa ngomong udah 4 tahun. Dulu divonis 2 tahun baru berapa tahun baru bisa jalan. Akhirnya anak aku nunjukin 2 tahun bisa jalan. Dokternya kaget. Pas mau masuk ruang operasi Agustus tahun kemarin tiba-tiba kebuka. Oh. Jadi masuk ruang operasi, Pak, tinggal di maksudnya pas Tinggal tindakan ya. mau dibelah, cuman dimasukin kayak kamera dulu. Kebuka bingung. Yang dokternya itu akhirnya nggak jadi dioperasi soalnya kebuka. Jadi bisa. Tapi giliran mau di rekam medis lagi begitu lagi, Pak, jadi bingung, kasihan. Ya udahlah. Mau diapain, dokternya juga kalau dioperasi asal mau dimasukin kamera kebuka kata gitu. Jadi sayang-sayang uang yang mau masuk ke ruang operasinya. Ya mungkin ya nggak tahu ya mungkin keajaiban juga kalau gitu sih Amin, kita mah nggak pernah tahu ya. Iya, Makanya kalau kita makanya. ngomongin masalah Tuhan mah udah. Iya, dokternya juga bingung, udah 2 kali masuk ruang operasi. Begitu terus, asal mau ditindak, dimasukin kamera kan itu otomatis kan dibelah, Pak, katanya kan, dibelek kan. Kasihan kalau misalnya Iya. sempat waktu itu Dede ngelihat yang orang Bekasi udah kayak sleting, Pak, badannya, iya udah dijahit-jahitin, kasihan makanya. Ya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan Allah ya maksudnya ada di pihak kita juga maksudnya kayak gitu, ngikutin kayak gitu. Gue tadi sempat dengar cerita obrolan terus di atas sama Kenneth gitu kan. Sempat waktu itu ada mungkin gue yakin ada beberapa orang yang nggak tahu dengan case anak lo itu kan, Iya. kasus anak lo itu terus ada kejadian katanya sempat ada satu orang atau misalkan ada orang ini karena lo nya nggak ada karena lo ngurusin anak Iya. terus agak-agak jadi nggak enakan gitu. Ya, bisa dibilang, jadi kan. saya jadi Padahal keadaan anak lu kan lagi harus kayak istilahnya emergency banget butuh kan butuh kan namanya nggak semua orang mungkin beliau ngelihatnya beda lah. ngeliatnya beda itu anak masih bisa ditinggal sama Istri. bini lu apa gimana, cuman kan sisi lain takutnya kan hari itu terakhir buat Iya, nah itu kadang-kadang tuh kan orang nggak bisa ngelihat dari sudut pandang lain kan. Mungkin dipikirnya anak lo sakit biasa doang kali sama orangnya gitu. Mungkin dipikir cuma sakit doang tinggalin aja. cuman kan udah darah muntah darah kan, Aduh. kalau kita nggak tungguin kan pasti orang rumah sakitnya Iya. nanyain dong, ini yang bertanggung jawab siapa, masih ada suaminya nggak ibu? Iya. Masih ada, kok suaminya nggak di sini, telepon bu, ini anaknya begini. Iya. Saya sering kejadian, Pak, ngeliat orang suaminya di mana terus istrinya yang ngurusin, tolong Pak suaminya suruh kesini, bukan masalah tanda tangan buat biayanya, takutnya ini nanti kalau nggak ada kenapa-napa pihak rumah sakit pasti yang ditanyain sama si suaminya kayak gitu. Dan juga minimal gini lah ya, kan kita bicara anak lah ya. Gue sih ngerasain kalau orang-orang tercinta di sekitar gue tuh, gue berharap apapun itu bentukannya kalau bisa kita bisa nemenin sampai terakhir. Iya Pak, kayak misalnya Lajan kemarin nih, udah mungkin dari Dede apa istri lah gitu maksudnya salah ngasih makan. Terus mama kandung saya ada di situ sampai gini, Nin ikhlas kalau aku emang udah nggak ada apa gimana. Dia udah begini Pak, udah ngelatin. Cuman sama bapaknya masih di depan masih kayak kan sama firasat orang tua mungkin beda kali Pak ya dibandingin sama kita. Udah ngomong aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ini Nin ikhlas bantuin aku gini-gini lah. Kita bingung tuh Pak. Kenapa emang Lajan? Lu mah enak di depan pada makan nggak mikirin. Soalnya kan si Lajan mungkin lagi pas ada fasenya dia kayak mau istirahat cuman nggak tahu nih dia udah begadang berapa hari gitu Pak, nggak tidur cuman dia ngeliatin orang bebayang ini nengok kanan nengok kiri kan apa dia mau ini gini nggak tahu, kadang-kadang sedihnya di situ doang. Orang tuh kadang-kadang lu anak lagi kayak gitu temenin takutnya nggak ada lu langsung nih tiap hari nemenin kayak gitu. Pasti sih gue bingung sih di posisi itu soalnya kan lo harus milih nih antara sebagai ayah yang sayang banget sama anaknya, Sayang banget Pak, tapi mau nggak mau kerjaan juga gitu iya kan. Terus lu juga paling gue sih bisa ngebayangin kalau misalnya tiba-tiba nih ya nih
tiba-tiba terlintas di kepala gue aja kayak lo lagi sebenarnya nih anak lo lagi ada masalah, lagi sakit atau istilahnya lagi tiba-tiba kambuh lah misalnya, apa ya bahasanya ya, gue lebih enaknya, jadi intinya ada gejala-gejalanya tiba-tiba lagi parah gitu. Betul, kan. Terus lo harus di TV, lo harus bikin orang ketawa. Itu paling gini Pak. Itu gimana tuh kalau misalnya kayak gitu keadaannya? Kan gue aja nggak ngebayangin sih, kayak gue aja pernah waktu itu satu momen sekitar tahun berapa ya gue lupa tuh. Intinya gue, orang tua gue lagi ada masalah pribadi, gue lagi show. Terus gue kepikiran banget gitu, gue show tuh bisa ngeblank gitu. Itu pun cuman show ya, dalam arti gue show. Kalau di bidang lo kan harus lucu Pak, bikin orang ketawa. Kalau misalnya lu nggak lucu kan orang nggak ketawa gitu. Sedangkan lu nya kan harus pada saat itu harus yang lupain semua, perform, harus ketawa dulu, harus yang muka lu harus ceria. Kalau gue perform kan cuma ngomong-ngomong doang, muka flat sedih pun nggak kelihatan gitu. Kalau Anda sendiri Pak, sempet kemarin di kejadian kayak gitu, pertama kita happy Pak, coba mencairkan suasana, bercanda kesini. Setelah keluar dari set langsung Pak, mana handphone Bray? Nelpon Pak langsung sedih. Tadi dulu ya bentar lagi. Sedangkan masih ada dua kali segmen lagi. Ngerokok ke bawah. Ini gimana ya biar enak ya ngobrol lagi. Pan nanti gimana gini. Terus mereka nggak ngasih feel-nya. Kitanya jadi ya udahlah. Bodo amat. Pas ketiga baru ditanyain, "Itu kenapa, Bray?" Kata si talentnya. Beda banget nggak kayak segmen pertama. Anak-anak kan sakit Pak dibilangin. "Kita mau pulang aja nggak apa-apa. Nggak enak kan terakhir nih nanggung," dibilang gitu. Cuman sisi lain si produksi ngomong gini, si Dede kenapa segmen 2, segmen 3 diomelin ya sama itu. Kagak tahu dah. Jadi kepikiran satunya nggak bareng dia, kita perform pas 2-3-nya bareng sama yang lu kenapa gini. Langsung kepikiran kayak gitu, Pak. Complicated juga. Ada soalnya gue liatnya gini, Giliran lagi berusaha untuk fokus. Ane fokus pengen ditekan, cair suasana Pak, terus gitu. Ya terserah lu Bray mau kayak gimana mainnya. Saya bingung. Saya kan junior kamu, saya bilang gitu. Harusnya dari senior ngasih pandangan. Lu anak lagi sakit tetap berusaha lucu deh. Jadi Pak, saya kebangun Pak kalau gituin Pak. Kalau nggak minimal gini, kenapa lu anak sakit? Oh yaudah gini deh kita. Gini deh, ntar lu gini, gue gini, lu gini kan. Iya, gitu, tektokan ngomong Pak ini mah. Ya lu lihat tadi skrip, ya lu sedih banget Pak. Kita lihat di skrip. Emang lu nggak baca? Ya baca Pak, cuman kan maunya tuh mana bisa fokus ya. Iya, dari si senior kan ngomong gini. Deh gini aja nanti gua ngomong ini lu ngomong ini. Jadi enak deh kayak gitu kan. Jadi kebantu saya juga maksudnya yang di rumah sakit pun mah gimana mah kan kita nelpon juga seneng ini kan. Mah gimana mah anak mah. Ya masih kayak gitu Pak. Iya, terus begitu pas lagi gini lagi udah berusaha untuk balik ke kerjaan. Gimana? Ya lu baca skrip lah. Langsung ngedrop lagi Pak. Kayak orang ditimpa berapa kali Pak kayak gitu. Mungkin sebagai seorang manusia kadang-kadang kita ngelihat dari cuma sisi pribadi doang gitu. Nggak mau ngelihat dari dua sisi. Kalau belum tentu orang ini bad mood atau diem aja, dianya lagi ada masalah simple atau masalah besar atau ada musibah, kita nggak pernah tahu. Ya langkah baiknya juga kalau misalnya kita harus pandai juga buat ngeliat-liat lah ya. Betul, kondisi orang kan. Oke, sekarang waktunya brain hack. Pikiran kita tidak bisa menangkap semua yang terjadi di sekitar kita secara bersamaan. Secara bergantian pun, tidak semua dapat terekam oleh otak. Menariknya, dari kumpulan informasi yang tidak lengkap itu, otak kita akan menciptakan informasi sendiri, sehingga kita merasa kita tahu, padahal itu adalah hasil kerja alam bawah sadar kita. Dan lebih menarik lagi, kita bisa memancing orang lain untuk memproduksi informasi buatan tersebut untuk kepentingan kita. Coba ikut percobaan brain hack berikut ini. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu dengar? Di dalam percobaan ini, saya tidak mengubah audionya sama sekali. Dengarkan baik-baik. ISO.
Bagaimana? Yang Demonical dengar hanya AIXO atau berubah-berubah sesuai dengan kata yang saya pegang? Hanya Anda yang tahu. Sekarang saya akan mengajak Demonical untuk bermain sekali lagi. Otak kita bekerja berdasarkan informasi yang dikirim oleh indera kita. Contohnya adalah indera penglihatan. Dua gelas yang identik ini, apabila diletakkan dengan jarak yang berbeda dari mata kita, maka seolah-olah akan terlihat berbeda ukurannya. Yang jauh tampak kecil, yang dekat tampak lebih besar. Dengan kerja otak seperti ini, kita bisa dengan sengaja menimbulkan efek tersebut. Meski gelasnya ternyata benar-benar berbeda. Bukan salah mata Anda memberikan informasi, atau salah otak dalam memproses informasi. Ini hanyalah cara saya melakukan brain hack dengan mengetahui cara kerja otak manusia. Gimana The Miracle? Suka nggak dengan brain hack? Kalau suka, tulis dong di kolom komentar biar saya tahu. Dan jangan lupa di episode selanjutnya masih ada Dede Sunandar. Dan dia akan belajar sulap di segmen BIM Seleb BIM. Kita lihat seperti apa dia perform ke orang lain. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu. Bye.